Shalom saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan membawakan Matius 11. Mari kita dengar Alkitab Sholat terlebih dahulu. Selamat mendengarkan. Matius 11. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, dia pergi dari sana untuk mengajar dan berkhotbah di kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan-pekerjaan Kristus. Lalu ia mengutus 2 muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan yang lain?" Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, "Kembalilah, beritahukan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan bagi orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah dia yang tidak kecewa dan menolak aku." Seakan-akan Yohanes meragukan Mesias sampai suruh muridnya nanya, "Engkaukah orangnya? Atau haruskah kami menunggu yang lain?" Kok bisa ya dia sampai nggak tahu? Kalau kita lihat-lihat, harusnya Yohanes yang paling tahu kalau Tuhan Yesus itu Mesias. Tahu kan mereka berdua saudaraan dari lahir, bedanya cuma 6 bulan. Dan juga saat Yohanes memberitakan pertobatan, Tuhan Yesus datang, baptis aku. Terus Yohanes bilang, "Membuka tali kasutnya pun aku gak layak, engkaulah yang harus membaptis aku Tuhan." Jadi sebenarnya Yohanes bukan orang yang baru atau yang tidak tahu. Tapi sebenarnya Yohanes sedang kecewa. Yohanes kecewa, kok dia gak dibebasin dari penjara ya? Yang akhirnya dia berpikir, bukan Tuhan kali itu, masa dia gak dibebasin? Lebih susahan mana, membangkitkan orang mati atau membebaskan Yohanes dari penjara? Jawabannya gak ada yang susah sih, sama aja, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah disitu Yohanes kecewa, jadi kayak gak sesuai ekspektasi. Aku yang malam-malam sering buat, besok pagi aku mau baca Alkitab 10 pasal, mau olahraga dulu sebelum mandi, mau jogging, main skipping, terus mau latihan piano seharian, mau sapu, ngepel, banyak lah. Merenungnya udah buat rencana nih, habis itu tidur. Teman-teman, bapak ibu sekalian, tahu kan apa yang terjadi keesokan paginya? Hancur, gak sesuai ekspektasi aku. Kirain aku bisa ngelakuin itu semua, ternyata gak bisa. Pernah kan kalian ngalamin kayak gitu? Nah seperti itu kecewa. Jangan pernah kecewa atau nyesel ikut Tuhan Yesus. Cara Tuhan tidak bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan berekspektasi terlalu tinggi. Ingat, semua tergantung kehendak Tuhan, karena pilihan Tuhan yang terbaik. Dan setelah murid-murid Yohanes pergi, Yesus mulai berbicara kepada orang banyak itu mengenai Yohanes. "Apakah kamu pergi ke padang gurun untuk melihat sebatang buluh yang sedang diguncang angin? Lebih jauh, apakah kamu keluar untuk melihat seseorang yang didandani dengan jubah halus? Orang yang memakai jubah halus, mereka berada dalam istana raja-raja. Akan tetapi, apakah kamu keluar untuk melihat seorang nabi? Ya, aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari seorang nabi. Sebab tentang dia telah tertulis, 'Lihatlah, aku mengirim utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara yang lahir dari seorang wanita, tidak pernah tampil yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi yang lebih kecil dalam kerajaan sorga, lebih besar daripadanya. Sejak masa Yohanes Pembaptis sampai sekarang, kerajaan sorga ditentang dengan paksa, dan mereka yang menentangnya menguasainya dengan kekerasan. Sebab seluruh kitab para nabi dan Taurat telah bernubuat hingga waktu datangnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, dialah Elia yang akan datang. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Di ayat 10 ngejelasin, Yohanes utusanku mendahului aku. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.
Jadi tujuan Yohanes itu untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Nggak cuma Yohanes doang yang boleh mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Ini orang, ini Tuhan. Terus kita jadi tengah-tengahnya, kita kasih jalan buat orang itu ke Tuhan. Tapi kita semua dipilih Tuhan. Tapi setiap kita bisa menjadi saksi Kristus. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang daripada Yohanes Pembaptis. Jadi benar ya, Yohanes berjasa banyak. Banyak pertobatan terjadi berawal dari Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar dari Yohanes. Sejak tampilan Yohanes Pembaptis sampai sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Karena abis mendengar, belum tentu orang mau menerima. Tapi kalau orang menerima, pasti dia mau mendengarkan. Intinya itu menerima yang paling sulit. Mau dengar Tuhan Yesus, kita harus terima Tuhan Yesus dulu. Udah pasti kan? Terus di ayat selanjutnya itu ada contoh-contoh. Habis mendengar, belum tentu orang mau menerima. Akan tetapi, dengan apakah aku akan mengumpamakan generasi ini? Mereka ini seumpama kanak-kanak yang sedang duduk-duduk di pasar dan memanggil teman-temannya dan berkata, "Kami meniup seruling bagimu dan kamu tidak menari. Kami meratap bagimu dan kamu tidak berduka." Sebab Yohanes sudah datang, tidak makan dan tidak minum, dan mereka mengatakan dia kerasukan roh jahat. Anak manusia datang, makan dan minum, dan mereka mengatakan, "Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat para pemungut cukai dan yang berdosa." Tetapi hikmat terbukti benar oleh hidup mereka yang mengikutinya. Kami meniup seruling tapi kau tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Itu kan nggak cocok banget. Yang aku heran itu bayi nangis oe oe oe, kirain popoknya penuh jadi nggak enak. Pas aku buka masih bersih. Pas dikasih makan baru diem bayinya, nggak nangis lagi. Jadi pas itu aku baru tahu dia nangis bukan karena popoknya, karena dia mau makan. Nah itu tuh bayi susah banget ditebak, harus sering-sering dengar baru bisa tahu. Kalau dia nangisnya kencang artinya apa, kalau nangisnya pelan artinya apa, kalau nangisnya nggak ada suara juga kita bakalan tahu artinya apa. Nanti kita tahu kalau kita sering-sering dengar. Kemudian dia mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Padahal di dalamnya dia telah banyak melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. "Celaka bagimu Korazim, celaka bagimu Betsaida.
Sebab jika di Tirus dan Sidon telah terjadi mujizat-mujizat yang terjadi padamu, sudah lama mereka bertobat dengan berpakaian kain kabung dan abu. Akan tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, bagi Tirus dan Sidon, keadaannya akan menjadi lebih baik daripada bagimu. Dan engkau Kapernaum yang telah ditinggikan sampai ke langit, engkau akan diturunkan sampai ke alam maut. Sebab jika di Sodom telah terjadi mujizat-mujizat seperti yang telah terjadi padamu, mereka akan tetap ada sampai hari ini. Akan tetapi aku berkata kepadamu, bahwa pada hari penghakiman, hukuman bagi negeri Sodom akan menjadi lebih ringan daripada bagimu. Jadi itu menjelaskan kita mau yang mana? Mau yang kayak Sidon, Tirus, atau Khorazim dan Baitsaida? Yang bertobat atau yang tidak bertobat? Terus di perikop 3. Pada saat itu Yesus menjawab dan berkata, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, bahwa engkau telah menyembunyikan hal-hal ini dari orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyingkapkannya kepada kanak-kanak. Ya Bapa, yang seperti itulah yang berkenan di hadapanmu. Segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra sepenuhnya selain Bapa. Juga tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain Putra, dan orang yang kepadanya Putra akan menyatakan dirinya. Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan berbeban berat, dan aku akan memberi perhentian kepadamu. Pikullah kuku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu, karena kuku itu nyaman dan bebanku itu ringan. Di sini ada ayat kesayangan yang sering dipakai orang-orang. Di ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Misalnya lagi butuh pekerjaan, bukan malah minta ke teman, kelilit utang, malah minjem uang, nggak ada temen, terus malah buru-buru nyari temen, temennya malah dapetnya yang toxic people, yang suka bully, nilai jelek, bukan malah nyontek. Yang benar itu semua masalah kita harus selesain bareng Tuhan. Kalau kita lagi butuh pekerjaan, Tuhan aku harus kerja apa? Tuhan aku harus di mana kerjanya? Kelilit utang, kita tanya Tuhan, Tuhan ini aku harus gimana supaya aku bebas dari utang-utang ini? Terus nggak ada teman, ya komunikasi lah sama Tuhan. Tuhan aku nggak ada temen nih, gimana ini? Terus Tuhan ntar bilang, aku kasih roh penghibur atau bla bla bla. Ntar Tuhan jawab kok. Terus nilai jelek, tanya Tuhan lah, gimana ini Tuhan supaya nilai aku nggak jelek? Aku harus belajarnya gimana tahu. Nah kayak gitu. Sebelum tutup aku mau ingetin intinya lagi. Yang pertama, jangan menjadi kecewa dan menolak aku. Yang kedua, seperti Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yang ketiga, menerima Tuhan dan mau mendengarkan. Keempat, mau seperti kota yang bertobat atau tidak. Yang kelima, mengandalkan Tuhan. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Tuhan Yesus memberkati. See you. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.